Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salam. Malam hari ini dalam rangka ibadah keluarga bersaja hari Rabu 29 April 2020, kita akan beribadah secara streaming. Bapak Ibu bisa mengikutinya di rumah tangga masing-masing. Dan pelayan firman kita pada malam hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Emeritus Benaji Simon, MA, MTH. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada minggu ketiga sesudah Paskah ini, Rabu tanggal 29 April 2020, suasana ibadah kita masih sama dengan sebelumnya. Namun, kita tetap bersyukur bahwa kuasa kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus, senantiasa memberkati kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, bait pertama. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian, kami telah menyatu dalam ibadah keluarga di setiap rumah tangga. Datanglah dan berkati ibadah kami, sehingga berkenan kepadamu. Amin. Sebagai nats pembimbing kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 37, ayatnya yang kelima. Mazmur 37 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jemaat dipersilakan duduk. Kita sambut dengan memuji dari Kidung Jemaat 395 bait yang pertama. Firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Emeritus Benaji Simon, MA, MTH. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah keluarga malam ini, Rabu 29 April 2020, bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Yeskiel pasal 37, ayat 24 hingga 28.
Namun sebelumnya mari kita siapkan hati, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur malam yang indah ini. Tuhan telah berkenan mengumpulkan kami untuk kami beribadah. Kami mohon kepadamu Tuhan, bukalah hati pikiran kami serta terangi dengan Roh-Mu yang kudus, agar supaya firman Tuhan yang akan kami baca boleh kami mengerti, bahkan boleh menguatkan iman kami. Untuk itu bersabdalah ya Tuhan, sebab kami umat-Mu telah siap mendengarkan. Amin. Saya undang Bapak Ibu berdiri dan saya akan bacakan firman Tuhan. Kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 24 hingga 28. Beginilah firman Tuhan. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu-cucu mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan berikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan, menguduskan Israel. Pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 24 hingga 28 diberi tema mengalami pemulihan dan pembaruan dari Tuhan. Mari kita lihat sejenak tentang pribadi Yehezkiel. Yehezkiel artinya Allah menguatkan. Ia anak lelaki busi, ia seorang nabi dan seorang imam di Yerusalem. Ia diangkut ke Babil bersama-sama 10.000 tawanan oleh Raja Nebukadnezar pada tahun 597 sebelum Masehi. Pada waktu itu Yehezkiel baru berusia 25 tahun dan 5 tahun kemudian ia diangkat menjadi nabi. Gelar yang
diberikan kepada Yehezkiel ialah anak manusia. Tetapi anak manusia gelar Yehezkiel tidak sama dengan gelar Yesus anak manusia. Kalau Yesus anak manusia, A-nya huruf besar, M-nya huruf besar. Sedangkan Yehezkiel disebut diberi gelar anak manusia, digunakan untuk menekankan sifat nabi sebagai manusia yang berbeda dengan sumber berita, yaitu Allah. Saya ulangi, gelar anak manusia bagi Yehezkiel yaitu untuk menekankan sifat nabi sebagai manusia yang berbeda dengan sumber berita itu, yaitu Allah. Ia hanya manusia yang ditopang oleh Roh Allah dan berbicara menurut perintah Allah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, isi dari bacaan Yehezkiel pasal 37 ayat 24 hingga 28 diberi tema mengalami pemulihan dan pembaruan oleh Allah atau dari Allah. Allah menyuruh Nabi Yehezkiel untuk bernubuat tentang pemulihan dan pembaruan Israel. Nubuat artinya memberitahukan lebih dahulu sebelum peristiwa itu terjadi. Saya ulangi, nubuat artinya memberitahukan lebih dahulu sebelum peristiwa itu terjadi. Yang dinubuatkan oleh Nabi Yehezkiel di sini ialah kebangkitan kembali Israel sebagai satu bangsa. Yehezkiel mengangkat suatu lambang, yaitu 2 potong papan yang menggambarkan 2 kerajaan, yaitu kerajaan Israel atau selatan dan kerajaan Yehuda utara. 2 kerajaan digabungkan menjadi satu papan yang melambangkan kesatuan bangsa itu. Di negerinya sendiri sudah mereka kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang akan mengumpulkan orang Israel dari tengah-tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi dan mengembalikan mereka ke negerinya sendiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan tadi kita melihat seorang raja akan memerintah mereka semua dan tidak ada lagi menjadi 2 kerajaan. Nabi Yehezkiel bernubuat tentang pemulihan dan pembaruan oleh Tuhan bagi umat pilihannya, yaitu umat Israel. Dalam pemulihan dan pembaruan meliputi 5 hal. Yang pertama, ayat 21, Aku menjemput orang Israel dari tengah-tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Kedua, masih ayat 21, Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Ayat 22, mereka akan menjadi satu bangsa di tanah mereka. Yang ketiga ayat 23, Aku akan melepaskan mereka dari segala
penyelewengan mereka. Yang keempat ayat 23, aku akan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Yang kelima ayat 26, aku akan memberkati mereka dan membuat mereka menjadi banyak. Dan kelima hal ini adalah karya agung Allah, perbuatan Allah dalam rangka memulihkan dan memperbarui umat-Nya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu keturunan Daud akan memerintah bangsa yang sudah dipulihkan dan diperbarui, dipersatukan untuk selama-lamanya. Semua itu belum pernah terjadi dalam sejarah Israel sesudah pembuangan, tetapi sang nabi yaitu Nabi Yeskiel menatap, memandang jauh ke depan, yaitu kedatangan Mesias. Jadi pandangan Nabi Yeskiel jauh ke depan yang penuh pengharapan bahwa keturunan Daud adalah Mesias atau Kristus. Bila mana kerajaan Mesias datang, umat-Nya akan dipulihkan, akan diperbarui, dipersekutukan, dan diberkati. Bila mana kemah suci Allah ada kembali tengah-tengah umat-Nya, pada saat itu juga bangsa-bangsa akan mengakui kekuasaan Yahweh atau Allah melalui keselamatan umat-Nya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari perikop tadi, apa kira-kira makna buat kita sebagai Israel baru? Sebagai Israel rohani yang hidup pada zaman sekarang ini. Saya mengangkat 3 hal. Yang pertama, sebagai Israel baru atau Israel rohani, kita harus yakin dan percaya bahwa apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yeskiel telah digenapi melalui kedatangan Yesus Kristus Mesias yang adalah keturunan Raja Daud. Yang kedua, pemulihan dan pembaruan serta kesatuan adalah karya agung Kristus bagi umat-Nya. Ia datang ke dunia, rela menderita sengsara mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati. Apa yang ia lakukan itu untuk memulihkan, memperbarui, membebaskan, menyelamatkan umat-Nya. Yang ketiga, sebagai umat Tuhan Israel rohani, hendaknya kita tetap menjaga jati diri kita sebagai umat yang telah dipulihkan, diperbarui, diselamatkan. Dengan cara kita tetap setia kepadanya dan kita dimampukan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan Yesus diagungkan dan dipermuliakan. Amin. Mari kita respon dengan Kidung Jemaat 281 ayat yang pertama.
Selanjutnya kita masuk dalam doa syafaat, nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Oleh karena Tuhan Yesus telah memulihkan kami, memperbarui kami, membebaskan kami, menyelamatkan kami, dan memberkati kami. Sehingga kami dimungkinkan boleh hidup hingga saat ini. Dalam ibadah keluarga malam ini, kami bersyukur di samping kami boleh memuji nama Tuhan melalui suara kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan tidak lalu begitu saja, namun boleh mendapat tempat di dalam hati kami, bahkan boleh menguatkan iman kami. Agar kami hidup senantiasa mensyukuri atas pembaruan, pemulihan, keselamatan, berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, kesempatan yang indah ini berkatilah jemaat-Mu, GPIB Bukit Kasih, Surabaya, mulai dari sektor 1 hingga sektor 9, mulai dari anak-anak hingga para lansia, agar mereka semua boleh merasakan tuntunan pengasihan dan anugerah Tuhan. Berkati keluarga lepas keluarga agar boleh tercipta keluarga yang harmonis, yang mesra, yang bahagia. Berkati setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu sehingga apapun yang dikerjakan boleh mendatangkan berkat, boleh sukses, boleh berhasil. Bagi jemaat yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan agar dalam waktu yang tidak begitu lama mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Berkati para janda, duda, yatim piatu yang senantiasa mengharapkan berkat Tuhan. Begitu pula bagi anak-anak jemaat agar boleh bertumbuh dengan baik menjadi anak yang baik, yang kelak boleh menjadi umat Tuhan yang setia. Bapa kami yang ada di surga, berkati para pegawai gereja agar boleh bekerja dengan penuh keterusan, penuh tanggung jawab. Berkati pengurus Pelkat, mulai Pekat, PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, agar boleh berfungsi dengan baik. Berkati komisi-komisi panitia yang ada. Berkati organis, pianis, pemandu lagu, pengatur sound, pakai mereka sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Berkati diaken, penatua, dan pendeta sebagai pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan lengkapi dengan kuat kuasa ilahi sehingga boleh melayani, boleh mengabdikan diri dengan penuh sukacita, penuh syukur, penuh tanggung jawab. Berkati program kerja jemaat-Mu agar apapun yang diprogramkan dapat terlaksana dengan baik tepat waktu Tuhan. Bapa Surgawi, dalam kesempatan yang indah ini, kami mendoakan upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona, supaya virus ini segera lewat, lalu di negeri kami yang kami cintai, negara Republik Indonesia. Kami mohon para pejabat pemerintah, Tuhan beri kearifan kebijakan dalam mengatur pemerintahan. Berkati pula petugas TNI Polri agar boleh menjaga keamanan di negara kami yang kami cintai. Bapa Surgawi, secara khusus meskipun di negara kami ada virus corona, bentengi umat-Mu, jaga umat-Mu,
lindungi umat-Mu agar tidak ada yang kena virus corona. Itulah kami mohon kepada-Mu Tuhan. Kami juga mendoakan para dokter, perawat, tenaga medis yang menangani pasien maupun yang juga kena virus. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Agar supaya para dokter, perawat, tenaga medis dengan penuh pertolongan Tuhan boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Bagi yang kena virus corona, Tuhan sembuhkan. Juga kami mohon kepada-Mu, kami mendoakan keluarga-keluarga yang berduka cita. Bagi mereka yang sakit karena kena corona. Tuhan beri penghiburan, kekuatan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami juga tak lupa mendoakan situasi yang ada sekarang ini yang sangat memprihatinkan, baik soal virus corona, soal ekonomi. Tuhan, Engkau yang mengatur segala sesuatu. Dan kami yakin semua peristiwa yang terjadi ini ada maksud Tuhan di balik semua itu. Kami mohon kepada-Mu Tuhan. Kami mohon kepada-Mu semua masalah yang terjadi. Kami mohon Tuhan akan memberi pertolongan tepat waktunya. Tuhan berkati tepat waktunya. Dan Tuhan akan mengenyahkan penyakit-penyakit yang ada. Baik melalui virus corona maupun penyakit yang lain. Karena kami sadar Tuhan, kami lemah, banyak kekurangan dan keterbatasan. Kami mohon Engkau kekuatan kami, mampukan kami untuk menghadapi semuanya itu. Terima kasih Tuhan, berkati pula warga jemaat meskipun ibadah di rumah masing-masing, agar ibadah di rumah tidak mengurangi kedamaian dan kebahagiaan. Inilah Tuhan doa sembahyang kami, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang kekasih, mari ungkapkan syukur hati dengan memberi bagi pelayanan gereja Tuhan dengan mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7-8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu,
dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan Kidung Jemaat 288, bait yang pertama, Mari Puji Raja Sorga. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Mari berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber hidup dan berkat. Kalau kami dapat bersyukur, itu karena Engkau yang mengajarkannya. Terimalah persembahan syukur umat-Mu, berkati sehingga berguna bagi menunjang pelayanan di jemaat-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk warta saat ini hanya satu, yaitu ibadah keluarga bersahaja Rabu depan tanggal 6 Mei 2020 masih tetap dilaksanakan secara streaming pada pukul 19.00 WIB. Atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Saya undang sidang jemaat berdiri. Marilah kita melanjutkan kehidupan dengan hati dan iman yang mengarah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita memuji Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.